Ya, selamat pagi ya. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang model moderate regression analysis atau analisis regresi moderasi atau nama lainnya adalah uji interaksi. Oke, pada kesempatan ini saya Dr. Henry Sundri akan menjelaskan bagaimana itu analisis regresi moderasi. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan uji regresi moderasi. Yang pertama, kita harus tahu kalau yang regresi biasa, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau Y. Sementara dalam konsep moderate regression analysis atau analisis regresi moderasi ada variabel moderasi. Jadi ya variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu yang kedua. Yang ketiga, uji interaksi atau moderate regression analysis ini merupakan aplikasi regresi linear berganda yang mana dalam bersama regresinya ada unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Ini saya contohkan bagaimana konsep atau ada di kerangka konseptual atau mungkin kerangka pemikiran nanti menghubungkan ya antara variabel independen X1 terhadap variabel dependen atau Y. Ya, sementara variabel X2 ini atau kepatuhan wajib pajak ini dijadikan sebagai variabel moderasi. Nah, nanti kepatuhan wajib pajak ini apakah akan memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Jadi yang perlu dipahami di sini tentunya implikasinya ada dua persamaan regresi. Yang pertama yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 ya. Jadi yang sini Y-nya tentunya adalah kewajiban berpajak, X1-nya tadi adalah kesadaran membayar pajak. Sementara dengan adanya interaksi antara dua variabel, maka atau dengan kata lain eh, menggunakan analisis model regresi, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan plus B3 X1 kali X2. Nah, ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Keputusannya gimana? Keputusannya hipotesis akan terima apabila dengan adanya variabel moderasi, maka nilai R square dari persamaan kedua itu semakin meningkat. Nah, ini tadi persamaan kedua kan ini. Ya, persamaan kedua kan ini.
Ini apakah nanti akan meningkat nilai R square-nya. Jika nilai R semakin meningkat, maka keberadaan variabel kepatuhan wajib pajak yang diposisikan sebagai variabel moderasi itu memperkuat hubungan pengaruh variabel kesadaran bayar pajak terhadap kewajiban bayar pajak. Sebaliknya, jika dengan adanya variabel moderasi ternyata nilai R square-nya turun, tidak meningkat, maka keberadaan variabel kepatuhan wajib pajak itu memperlemah hubungan pengaruh variabel kesadaran bayar pajak terhadap variabel kewajiban membayar pajak. Nah, ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita coba langsung mempraktekkan ya. Nah, ini ya. Oke, sebelumnya tentu Anda ya harus mengisi variable view di dalam SPSS. Mengisi variable view di dalam SPSS. Jadi Anda tulis di sini Y itulah tadi untuk variabel kewajiban pajak, maka Anda ketik ini numerik karena jenis nanti kan berupa jenis angka, lebar nanti lebarnya untuk angka itu Anda batasi maksimal 8. Desimal ini kalau tidak perlu ada dua angka di belakang koma. Terus Anda ketik nama variabel apa, yaitu kewajiban pajak, Anda ketik ini. Terus yang lainnya non dikosongi, value missing dikosongi, kolom 8 untuk standar, rata kanan, dan scale. Sementara X1, ya, X1 tadi adalah kesadaran membayar pajak, sama caranya. Ya, Anda tulis, Anda pilih nomor dan sebagainya. Terus X2, ya, itu adalah tentunya variabel kepatuhan wajib pajak. Ya, Anda tulis. Rata kanan sama. Nah, ini yang terakhir, X1 kali X2. Nah, ini perkalian antara variabel kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Tentunya kalau di regresi yang biasa, tentu hanya variabel X1 dan X2. Sementara kalau di sini ada X1 kali X2. Ya, ini kalau yang uji interaksi antara variabel X1 dan X2 ini menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan analisis regresi moderasi. Kalau sudah Anda isi variabelnya, maka Anda akan lihat, Anda masukkan nanti datanya ya. Anda masukkan datanya ya untuk X1 isian kuesionernya ya, nanti kan kalau ada skala Likert ya. Kalau angka 5 itu sangat setuju, angka 4 setuju, angka 3 cukup, angka 2 kurang setuju, angka 1 tidak setuju. Kebetulan ini jawaban dari responden yang isi kuesioner X1 untuk pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak itu mereka memilih 4, angka 4 atau dalam kuadran setuju. Malah X2 itu memilih skala 5, berarti sangat setuju ya kebutuhan pajak. Nah, ini yang harus Anda ingat. Di sini X1 kali X2 itu tentunya perkalian antara nilai 4 dengan 5. Ya, 4 dengan 5. Maka 20. Begitu seterusnya. Sampai ada ada sekitar 50 responden yang memberikan pilihan ya untuk mengisi kuesioner. Baik itu kuesioner untuk Y sendiri, yaitu kuesioner
kewajiban bayar pajak, kuesioner X1 atau dikenal dengan kesadaran pajak, X2 kepatuhan membayar pajak. Dan ingat, ini mungkin di dalam pertanyaan itu ada 5 item ya untuk Y. Maka itu mungkin Anda total saja nilainya ya. X1 ya, X2 rata-ratanya berapa nih ya. Jadi kalau sudah seperti itu, ini betulnya bisa di copy paste juga angka-angka ini kalau Anda membuat daftar Excel ya. Jadi yang Anda kopikan ini nanti ada di Excelnya ya. Jadi tinggal copy paste letakkan di sini ya. Jadi Anda bisa ngetik di Excel, ini lebih mempermudah. Oke. eh, Selanjutnya kita coba ya, menganalisis. Nah, analisisnya begini ya caranya. Yang pertama, Anda klik analisis, pilih regresi ya, linear. Nah, ini maaf sebelumnya mungkin ini masih di ini disorot. Nah, ini kita keluarkan dulu ya. Betulnya awalnya posisi seperti ini ya. Ini juga awalnya posisi seperti ini. Hmm. Atau Anda kosongi, enggak apa-apa ya. Anda ini bisa juga dikembalikan ke posisi awalnya. Ya, jadi kita awali dari sini, posisinya awal seperti ini. Variable dependennya apa? Ya, kewajiban membayar pajak kita centang masukkan ya. Jadi kita uji persamaan yang pertama ya, yaitu Y sama dengan A plus B 1 X1. Nah, independennya apa ya, kita sorot ya, kesadaran membayar pajak. Ini independennya. Oke, langsung saja kita tekan oke. Ya, ya. Di sini kelihatan R square-nya kalau itu ingin menguji persamaan satu, yaitu bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban bayar pajak. Ternyata nilai R square-nya adalah 0,203. Sementara nilai signifikansinya adalah 0,001. Berarti ini di bawah 0,05. Berarti karena nilainya di bawah 0,5 berarti signifikan, atau bahwa sudah diartikan kesadaran bayar pajak itu memang berpengaruh terhadap kewajiban memenuhi kewajiban membayar pajak. Ya, seperti itu. Itu kita menguji tingkat yang pertama. Persamaan pertama. Sekarang persamaan yang kedua, kita lanjutkan. Ya, tadi diperhatikan, tolong R square-nya masih 0,203. Apakah nanti ada peningkatan atau penurunan setelah kita lakukan persamaan kedua? Ya, interaksi bersama kedua, yaitu rumusnya tadi bersama dua adalah Y sama dengan A plus B X1 plus B2 X2 dan plus B3 X1 X2 ya. Kita analyze sama nanti regression linear ya. Anda masukkan variabel kekuatan wajib pajak ke dalam independen, terus berperkalian antara kesadaran wajib pajak
kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Nah, baru kita tekan OK. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata R-square-nya meningkat menjadi 0,482. Yang tadinya kalau diuji tidak interaksi, ini adalah R-square-nya 0,203. Ya, sekarang menjadi R-square-nya jadi 0,482. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang benar variabel kepatuhan wajib pajak itu memperkuat hubungan pengaruh antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ya. Jadi sudah terbukti. Ya. Dengan ini kelihatan juga bahwa kesadaran wajib kesadaran membayar pajak kalau diuji secara bersama sama-sama dengan variabel lainnya itu signifikasinya 0,08. Justru kalau diuji bersama malah tidak berpengaruh. Tapi kalau diuji sendiri tadi di atas kesadaran wajib pajak ya, ini malah di bawah 0,005 atau dengan kata lain nilainya adalah 0,001. Tapi diuji secara bersama-sama ternyata di sini 0,008. Ya, tetap berpengaruh ya karena 0,05 dibandingkan dengan 0,008 itu lebih kecil 0,008. Jadi diuji bersama-sama ternyata sedang membayar pajak juga berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak. Untuk kepatuhan wajib pajak sendiri juga begitu. Jadi dia lebih kecil dari pada 0,05. Kan di sini adalah 0,005. Ini lebih kecil daripada 0,05. Untuk variabel interaksi, ya, variabel yang interaksi yaitu X1 dan X2 atau saudara bayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak ternyata juga di bawah 0,05. Kan di sini nilainya adalah 0,015. Ya, jadi begitu terbukti bahwa intinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak itu memperkuat hubungan antara variabel kesadaran bayar pajak ya, terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi demikian penjelasan saya bahwa materi analisis regresi moderasi ini sebetulnya adalah pengembangan dari analisis regresi biasa, baik itu analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda. Ya, demikian penyampaian saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.